Aira, perempuan kaya yang memilih hidup sederhana bersama suaminya. Bara tak pernah menyangka rumah yang ia bangun dengan cinta akan menjadi panggung pengkhianatan paling kejam dalam hidupnya. Saat ia tengah mengandung anak pertamanya, ia justru dijebak dan dituduh meracuni ibu mertuanya sendiri. Lebih menyakitkan lagi, dalangnya adalah orang-orang yang selama ini ia layani dengan tulus, termasuk suaminya sendiri. Bisakah hati yang dihancurkan sedalam itu akan bisa pulih dan percaya cinta lagi? Cerita kali ini penuh emosi dan lika-liku pengkhianatan yang pasti bikin kamu terhanyut. Subscribe kanal Raisya Bercerita dan klik like kalau kamu suka ceritanya. Tulis juga di komentar kamu dari mana. Kami senang mengenal kalian semua. Dukung terus kami dan jangan skip karena tiap detiknya penuh kejutan. Orang bilang rumah itu tempat paling aman di dunia, tapi bagiku, rumah cuma jadi tempat di mana aku belajar sabar. Namaku Aira, anak tunggal dari keluarga yang, ya bisa dibilang gak kekurangan apapun. Aku tumbuh dengan segala yang aku mau, tapi sejak kecil, aku selalu tahu satu hal. Uang gak pernah bisa beli ketulusan. Makanya, waktu aku memutuskan menikah dengan bara laki-laki sederhana, yang kutemui saat jadi relawan bencana semua, orang kaget. Keluargaku sempat nanya berulang kali, kamu yakin dia bukan cuma mau hartamu? Aku tersenyum aja waktu itu. Aku percaya Bara. Gak tahu kenapa, tapi aku percaya aja. Cintaku sama dia terlalu tulus, sampai aku gak sempat mikir buat curiga. Kami menikah sederhana, aku bahkan nolak mahar mewah. Setelah menikah, aku ngajak dia tinggal di rumahku, rumah peninggalan almarhum ayahku. Luas, 2 lantai. Halaman belakangnya cukup buat main bola 5 lawan 5. Tapi anehnya, aku nggak pernah merasa itu rumah besar. Buatku, selama ada yang aku cintai di dalamnya, rumah itu akan terasa pas. Bara setuju tinggal di rumahku. Awalnya, dia sempat menolak. Katanya nggak enak hati, tapi setelah kubujuk, dia akhirnya mau. Lalu, tanpa kusangka, ibunya juga ikut tinggal. Katanya untuk nemenin, karena Bara harus kerja keluar kota dan sering ninggalin aku sendiri. Aku nggak keberatan, serius. Bahkan aku sendiri yang nyiapin kamar buat Bu Mona aku bersihkan. Kupasangkan tirai baru. Bahkan aku beli teh favoritnya yang dia sebut cuma bisa dibeli di pasar khusus. Aku pikir, ini akan jadi awal keluarga kecil yang hangat. Tapi hangat itu kadang semu. Bu Mona jarang tersenyum. Bahkan saat aku sajikan makan siang lengkap di meja, dia cuma mengangguk tanpa menatap. Kadang komentarnya nyelekit, kayak, dari kecil kamu memang gak pernah nyentuh dapur ya? Masakannya agak hambar. Aku senyum aja. Kupikir mungkin dia belum terbiasa. Namanya juga adaptasi kan? Tiap pagi aku bangun lebih awal. Bikin sarapan, kadang nyiapin jus, kadang bikin roti panggang yang dia suka. Aku juga mulai rutin periksa ke bidan. Karena ternyata aku hamil. Masih muda banget, baru jalan sebulan. Tapi aku senang. Kupikir ini akan mempererat semuanya. Tapi makin hari, sikap Bu Mona makin dingin. Dia mulai jarang ngajak bicara. Bahkan kadang kalau aku tanya apa dia butuh sesuatu, dia cuma menjawab dengan, "Gak usah pura-pura baik deh." Aku kaget. Tapi lagi-lagi, kutelan saja. Bara, dia cuma kirim kabar via chat. "Mah, Bu Mona gimana? Jangan bikin dia capek ya, kasihan." Aku cuma jawab singkat, "Iya, aku juga hamil. Barangkali lupa." Pesan itu dibaca, tapi nggak dibalas. 1. Malam, aku ke dapur buat minum. Dan ku dengar Bu Mona lagi teleponan. Suaranya lirih, tapi nadanya menusuk. Dia pikir dia siapa. Cuma karena punya rumah, dia bisa atur segalanya. Nanti juga tahu rasa. Aku berdiri terpaku di balik dinding. Nggak berani maju, nggak kuat mundur. Malam itu, aku nggak bisa tidur. Tapi esok paginya, aku tetap masak sarapan seperti biasa. Bubur ayam buat Bu Mona. Seperti yang dia minta kemarin. Kupasangkan buah. Kukasih madu di atasnya. Dia makan dalam diam. Dan aku hanya duduk di seberang meja, menatap sendokku sendiri. Dalam hati aku berkata, ini rumahku. Tapi kenapa rasanya seperti aku cuma numpang? Orang bilang rumah itu tempat paling aman di dunia. Tapi bagiku, rumah cuma jadi tempat di mana aku belajar sabar. Namaku Aira. Anak tunggal dari keluarga yang, ya bisa dibilang gak kekurangan apapun. Aku tumbuh dengan segala yang aku mau. Tapi sejak kecil, aku selalu tahu satu hal. Uang gak pernah bisa beli ketulusan. Makanya, waktu aku memutuskan menikah dengan bara laki-laki sederhana,
yang kutemui saat jadi relawan bencana semua orang kaget. Keluargaku sempat nanya berulang kali, kamu yakin dia bukan cuma mau hartamu? Aku tersenyum aja waktu itu. Aku percaya Bara. Gak tahu kenapa, tapi aku percaya aja. Cintaku sama dia terlalu tulus, sampai aku gak sempat mikir buat curiga. Kami menikah sederhana, aku bahkan nolak mahar mewah. Setelah menikah, aku ngajak dia tinggal di rumahku, rumah peninggalan almarhum ayahku. Luas, 2 lantai. Halaman belakangnya cukup buat main bola 5 lawan 5. Tapi anehnya, aku nggak pernah merasa itu rumah besar. Buatku, selama ada yang aku cintai di dalamnya, rumah itu akan terasa pas. Bara setuju tinggal di rumahku. Awalnya, dia sempat menolak. Katanya nggak enak hati, tapi setelah kubujuk, dia akhirnya mau. Lalu, tanpa kusangka, ibunya juga ikut tinggal. Katanya untuk nemenin, karena Bara harus kerja keluar kota dan sering ninggalin aku sendiri. Aku nggak keberatan, serius. Bahkan aku sendiri yang nyiapin kamar buat Bu Mona aku bersihkan. Kupasangkan tirai baru. Bahkan aku beli teh favoritnya yang dia sebut cuma bisa dibeli di pasar khusus. Aku pikir, ini akan jadi awal keluarga kecil yang hangat. Tapi hangat itu kadang semu. Bu Mona jarang tersenyum. Bahkan saat aku sajikan makan siang lengkap di meja, dia cuma mengangguk tanpa menatap. Kadang komentarnya nyelekit, kayak, dari kecil kamu memang gak pernah nyentuh dapur ya? Masakannya agak hambar. Aku senyum aja. Kupikir mungkin dia belum terbiasa. Namanya juga adaptasi kan? Tiap pagi aku bangun lebih awal. Bikin sarapan, kadang nyiapin jus, kadang bikin roti panggang yang dia suka. Aku juga mulai rutin periksa ke bidan. Karena ternyata, aku hamil. Masih muda banget, baru jalan sebulan. Tapi, aku senang. Kupikir, ini akan mempererat semuanya. Tapi makin hari, sikap Bu Mona makin dingin. Dia mulai jarang ngajak bicara. Bahkan kadang kalau aku tanya apa dia butuh sesuatu, dia cuma menjawab dengan, "Gak usah pura-pura baik deh." Aku kaget. Tapi lagi-lagi, kutelan saja. Bara, dia cuma kirim kabar via chat. "Ma, Bu Mona gimana? Jangan bikin dia capek ya, kasihan." Aku cuma jawab singkat, "Iya, aku juga hamil. Barangkali lupa." Pesan itu dibaca, tapi nggak dibalas. 1. Malam, aku ke dapur buat minum. Dan ku dengar Bu Mona lagi teleponan. Suaranya lirih, tapi nadanya menusuk. Dia pikir dia siapa. Cuma karena punya rumah, dia bisa atur segalanya. Nanti juga tahu rasa. Aku berdiri terpaku di balik dinding. Nggak berani maju, nggak kuat mundur. Malam itu, aku nggak bisa tidur. Tapi esok paginya, aku tetap masak sarapan seperti biasa. Bubur ayam buat Bu Mona. Seperti yang dia minta kemarin, kupasangkan buah, kukasih madu di atasnya. Dia makan dalam diam, dan aku hanya duduk di seberang meja, menatap sendokku sendiri. Dalam hati aku berkata, ini rumahku, tapi kenapa rasanya seperti aku cuma numpang? Aku mulai tidur dengan pintu dikunci, bukan karena takut, tapi entahlah, mungkin naluri, atau mungkin karena tiap malam aku terbangun dalam gelap, merasa seperti diawasi. Kadang aku dengar suara langkah di lorong. Kadang bisikan samar dari arah dapur. Pernah, aku beranikan diri keluar kamar tengah malam. Perutku mulai terasa berat, dan aku haus. Tapi saat sampai di ujung lorong, aku dengar suara dari dapur. Bukan suara TV, bukan suara Bu Mona bicara sendiri. Itu suara telepon, dan aku tahu persis suara siapa yang sedang bicara. Udah siap semua, pelan-pelan aja. Kalau dia nyadar, kita bisa balik arah. Tapi sejauh ini, dia nggak curiga sama sekali. Jantungku langsung nyeri. Aku berdiri mematung di balik tembok. Nafasku tertahan. Lalu, ada tawa kecil dari Bu Mona, tawa yang selama ini nggak pernah kuterima dari dia. Bahkan saat kubuatkan makanan kesukaannya. Nanti kita tinggal dorong sedikit aja, biar kayak kecelakaan biasa. Dia sensitif, jadi gampang dikondisikan. Dorong, kondisikan. Apa maksudnya? Aku buru-buru balik ke kamar. Hampir terjatuh karena kakiku lemas. Malam itu, aku nggak bisa tidur. Kupeluk perutku erat-erat. Aku nggak tahu harus percaya siapa sekarang. Keesokan harinya, aku coba cari jawaban. Dengan cara lain, kupasang kamera kecil di pojok ruang makan. Kamera lama milik ayah, yang dulu dipakai untuk memantau tukang bangunan. Aku tahu posisinya tersembunyi, nggak akan kelihatan dari manapun. Kecuali memang niat nyari aku, enggak tahu kenapa aku lakukan itu. Tapi sesuatu di dadaku bilang, kamu harus tahu. Dan benar saja,
2 hari kemudian, saat aku buka rekamannya, kulihat sesuatu yang bikin darahku dingin di siang hari. Saat aku ke klinik, Bu Mona duduk dengan 2 orang 2 tante dari keluarga Bara yang pernah kulihat waktu akad nikah. Mereka duduk melingkar di meja makan, seperti rapat kecil. Bu Mona membuka sebuah map coklat, dan mereka mulai membicarakan hal yang absurd. Kalau mau buat bukti racun, kita bisa pakai obat lambung atau pencahar. Biar nanti hasil labnya nunjukin zat yang mencurigakan. Nanti tinggal dibilang aja, tiap makan dari Aira, Mona langsung sakit. Jangan lupa siapin drama sakitnya. Muntah-muntah, sesak napas, pingsan, harus pas timingnya. Aku menutup laptopku dengan gemetar. Tanganku dingin, keringat membasahi punggung. Hatiku pecah jadi 2, antara mau marah atau mau pura-pura nggak tahu. Tapi satu hal yang pasti, ini bukan cuma soal iri atau benci. Ini niat jahat. Mereka mau jebak aku, dan yang paling menyakitkan, mereka seolah percaya aku terlalu polos untuk melawan. Malam itu, Bara telepon. Suaranya lembut, hangat, seolah tak ada badai di rumah kami. Sayang, kamu kuat ya di rumah sama mama? Aku tahu dia kadang keras, tapi dia niatnya baik. Aku diam. Rasanya mulutku ingin menumpahkan semua. Ingin berteriak, aku tahu rencana kalian, tapi kata-kata itu cuma sampai di lidah. Yang keluar hanya, Bara, kamu percaya aku? Dia terdiam sebentar, lalu jawab, tentu. Kenapa nanya begitu? Aku menahan air mata, karena aku tahu dia berbohong. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar, mungkin sejak awal, bukan cuma ibunya yang ingin menyingkirkanku, tapi suamiku juga. Hari itu semuanya terasa seperti mimpi buruk yang terlalu nyata untuk dibantah. Pagi itu, aku seperti biasa, bangun lebih awal, menyiapkan sarapan, bubur ayam dengan potongan telur rebus dan seledri. Kupastikan semuanya bersih dan matang sempurna. Bu Mona memang pemilih soal makanan. Kalau terlalu asin protes, terlalu hambar, dibilang nggak niat. Tapi hari ini aku mau buktiin, aku masih berusaha jadi menantu baik. Walau hatiku retak-retak, aku masih masak dengan tangan yang sama seperti dulu. Tangan yang berharap disambut dengan hangat. Walau berkali-kali ditolak, aku letakkan semangkuk bubur hangat di hadapannya. Selamat makan, Bu, ucapku pelan. Dia menatapku sejenak, senyum tipis. Pertama kalinya setelah sekian lama, aku kaget. Tapi dalam hati aku senang. Mungkin, akhirnya, dia mulai nerima aku. Dia makan perlahan, lalu tiba-tiba piring bergeser. Sendok jatuh ke lantai. Tubuhnya limbung. Tolong. Sesak, dada aku, pusing, aku berdiri refleks, panik. Kupanggil namanya berulang kali, tapi dia menggeliat kesakitan, lalu mendadak tergeletak di lantai. Di rumah sakit, suasananya gaduh. Keluarga Bara berdatangan. Beberapa menatapku tajam sioliola, aku bukan istri Bara, tapi tersangka pembunuhan. Bara juga datang, wajahnya kusut, tapi bukan karena khawatir padaku, lebih ke marah. Kamu ngasih makan apa ke mama? Suaranya dingin. Aku menatapnya tak percaya. Kamu serius nanya begitu? Aku masak kayak biasa, Bar. Kamu tahu aku nggak mungkin. Tapi kenapa mama muntah darah dan kejang? Hah! Tanganku gemetar. Ingin ku jelaskan. Ingin ku teriakan semuanya tentang rekaman. Tentang rapat rahasia mereka. Tapi aku terlalu syok. Seperti semua orang di rumah sakit itu sudah punya naskah sendiri. Dan aku cuma figuran yang dijadikan kambing hitam. Beberapa jam kemudian, polisi datang. Mereka bilang ada laporan dugaan percobaan pembunuhan lewat makanan. Dan, aku Aira, istri sah Bara, menantu yang setiap pagi bikin teh, buat ibu mertuanya ditetapkan sebagai tersangka sementara. Tanganku diborgol. Perutku mulai terasa sakit. Aku mual. Tapi bukan karena kandungan. Ini karena luka-luka yang gak kelihatan. Di mobil tahanan, aku duduk sendirian. Udara panas. Terlalu panas, padahal jendela terbuka. Aku lihat keluar. Beberapa wartawan mulai menulis berita. Menantu tajir racuni ibu mertua. Drama keluarga kaya yang berujung jeruji. Satu berita lagi muncul di ponsel petugas yang duduk di depanku. Hamil tapi nekat, Aira tersangka kasus peracunan. Dunia begitu cepat membalikkan wajah. Bahkan sebelum aku sempat bicara. Malam itu, di sel sementara, aku memeluk tubuhku sendiri, lembab, dingin, dan hening. Ku peluk perutku, berbisik lirih. Nak, maafin mama ya.
Mama terlalu percaya sama orang yang salah. Aku ingat pesan almarhum ayahku dulu. Jangan terlalu percaya sama wajah lembut. Kadang racun paling kejam datang dari orang yang paling sering memelukmu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku percaya sepenuhnya. Ayah benar. Aku nggak pernah membayangkan duduk di ruang sidang seperti ini. Bukan sebagai tamu. Bukan sebagai saksi. Tapi terdakwa, jubah hitam jaksa terasa lebih mengintimidasi daripada petir di luar sana. Hakim duduk tinggi, dikelilingi mikrofon, tumpukan berkas, dan wajah datar yang belum tentu percaya padaku. Aku duduk di bangku panjang. Perutku mulai terlihat menonjol. Tangan gemetar. Tapi wajahku kosong. Bu Mona duduk di kursi saksi, mengenakan jilbab putih, muka pucat, swirly, tapi matanya penuh sandiwara. Ia batuk-batuk pelan, mencengkeram perut, dan bilang, "Setiap kali makan dari Aira, saya mulai merasa aneh, sakit, seperti ada yang menusuk lambung saya." Beberapa orang dari keluarganya ikut mengangguk dramatis. Tante Rina bahkan menangis, sambil bilang, "Kami udah curiga dari dulu, Aira itu terlalu pendiam. Bisa jadi diam-diam menyimpan niat buruk." Aku ingin tertawa, tapi yang keluar hanya napas berat. Bara duduk di kursi pengunjung. Diam, dingin, memandangku, seperti orang asing. Mataku menatapnya. Dalam, penuh tanya. Tapi, ia hanya menunduk, seolah tak mengenal perempuan yang pernah ia cium keningnya tiap pagi. Hatiku remuk. Jaksa terus bicara panjang lebar tentang bukti sementara, hasil tes lambung Bu Mona yang katanya menunjukkan jejak zat mencurigakan, tentang motif Aira yang katanya mungkin merasa terganggu dengan kehadiran ibu mertua. Mereka melukis diriku seperti monster dengan wajah manis. Padahal, satu-satunya racun dalam hidupku adalah kepercayaan yang kuberi ke orang-orang yang salah. Sidang ditunda. Aku kembali ke ruang tahanan sementara. Malam itu aku tak bisa tidur. Bukan karena takut, tapi karena pertanyaan-pertanyaan yang berputar terus di kepala. Kenapa Bara diam? Kenapa dia nggak bilang apa-apa? Apa dia benar-benar percaya aku pelakunya? Atau, sejak awal, ini semua memang direncanakan? Ku peluk perutku lagi. Ku lekatkan kening ke lutut. Aku ingin pulang, tapi aku bahkan tak tahu pulang ke mana. Rumahku kini terasa seperti panggung, dan aku hanya pemeran figuran yang sengaja dijatuhkan dari naskah utama. Hari berikutnya, sidang dilanjutkan. Kali ini, lebih banyak wartawan. Lebih banyak sorot kamera, lebih banyak orang yang penasaran dengan drama menantu kaya dan ibu mertua. Peneluka, saat namaku dipanggil maju, aku melangkah perlahan. Tubuhku berat. Tapi yang paling berat adalah isi kepalaku. Aku berdiri, diberi kesempatan bicara. Saya nggak pernah berniat menyakiti siapapun. Saya masih mencintai keluarga suami saya. Bahkan ketika mereka mulai memperlakukanku berbeda. Saya cuma ingin dipercaya. Lalu aku menoleh, menatap Bara, dalam, terutama oleh kamu. Tapi sekali lagi, dia cuma menunduk, seolah semua kata-kataku hanyalah debu yang tak layak didengar. Hakim mengangguk pelan. Sidang ditunda lagi. Katanya, akan ada penyampaian bukti tambahan di persidangan selanjutnya. Aku keluar dari ruang sidang, diapit petugas. Dan, entah dari mana, aku melihat sosok yang berdiri tegak di ujung lorong. Berpakaian seragam loreng, mata tajam, langkahnya pasti Sandra. Kakakku, ia tidak bicara, tidak tersenyum, hanya mengangguk sekali ke arahku. Tapi dari sorot matanya, aku tahu, dia datang bukan sebagai keluarga, dia datang sebagai intel, dan dia akan membongkar semuanya. Hari itu, ruang sidang penuh, terlalu penuh. Wartawan berdesakan, keluarga Bara duduk berjajar rapi seperti penonton pertunjukan. Beberapa bisik-bisik, beberapa menatapku seolah aku makhluk buas yang akhirnya akan dihukum. Tapi, aku tidak melihat Kiara mereka, aku hanya melihat satu orang Sandra. Kakakku, ia masuk ke ruang sidang dengan langkah tenang. Seragam lorengnya bersih. Rambutnya disanggul rapi, mata tajamnya langsung mengarah ke hakim. Dan aku tahu, ini bukan kakakku yang suka mengupil di depan TV waktu kita kecil dulu. Ini Sandra yang sesungguhnya, TNI aktif, penyelidik, dan satu-satunya orang di dunia ini yang tahu kapan aku tersenyum tulus dan kapan aku sedang hancur berkiping-haping. Hakim mengetuk palu. Kami menerima pengajuan bukti tambahan dari pihak independen. Silakan maju, Sersan Sandra. Sandra berdiri, tak ada getaran dalam suaranya, hanya ketegasan yang membuat seluruh ruang sidang mendadak sunyi.
Saya menyerahkan 2 rekaman suara dan 1 transkrip hasil analisis suara. Materi ini didapatkan dari ponsel dan perangkat perekam yang secara legal saya tempatkan di rumah adik saya atas seizin pemilik rumah, yaitu Saudari Aira. Beberapa orang mulai gelisah bara menandok. Bu Mona menatap Sandra dengan tatapan kaku. Tante Rina menggigit bibir. Aku kumadayem. Jantungku berdebar seperti genderang perang. Hakim memberi isyarat. Petugas memutar rekaman. Jadi gini aja, kalau Aira bisa masuk penjara karena ngeracun Mama, nanti kita tinggal ajukan perceraian. Udah otomatis dia salah. Kita bisa rebut harta lewat pembagian. Suara itu jelas. Suara bara. Rumah itu udah atas nama dia. Tapi kalau udah cerai dan dia terbukti bersalah, kita bisa dapat porsi lebih. Pokoknya nanti tinggal mainkan opini publik juga. Kita kan nggak butuh semua. Dikit-dikit aja, nanti dibagi rata. Tante Rina dapat, aku dapat, Mama dapat. Semua orang di ruang sidang membeku. Beberapa menutup mulutnya. Beberapa bahkan mulai merekam dengan ponsel. Aku tak bisa bicara. Tubuhku gemetar. Tapi aku tidak menangis. Bukan karena aku kuat, tapi karena aku sudah kehabisan air mata sejak malam pertama di sel tahanan. Hakim mengetuk palu. Apakah terdakwa mengetahui rekaman ini? Aku mengangguk pelan. Iya. Tapi saya tidak punya kekuatan untuk membuktikannya. Kakak saya yang membantu. Saya. Karena saya tahu, kalau saya bicara, tidak ada yang akan percaya. Bu Mona berdiri. Rekaman itu bisa aja editan. Siapa yang tahu? Sandra melangkah maju. Dengan satu gerakan, ia menyerahkan transkrip dan hasil forensik suara. Verifikasi dari lab Krimnas. Suara asli, tak ada manipulasi. Hakim kembali mengetuk palu. Kita akan lanjutkan pemeriksaan atas materi ini. Namun untuk sementara, permintaan penahanan terhadap Saudari Aira dicabut dan akan digantikan dengan penahanan terhadap orang-orang yang terlibat dalam percakapan tersebut untuk penyelidikan lebih lanjut. Tong Trena historis. Bu Mona jatuh terduduk. Bara hanya membeku, mulutnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Aku memejamkan mata, dan di sanalah, untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, aku merasa nafas ini benar-benar milikku. Setelah sidang ditutup, aku berjalan keluar dengan Sandra menggandeng tanganku. Kami tidak banyak bicara, tapi saat sampai di mobilnya, dia berkata pelan. Ini baru permulaan, aku tahu masih ada yang belum keluar. Semua. Aku menoleh. Masih ada rekaman lain? Sandra mengangguk. Yang itu. Isinya lebih menjijikan. Tapi biar kita putar nanti, di saat mereka pikir semuanya sudah selesai. Aku menatapnya. Perasaanku campur aduk antara lega, takut, dan muak. Tapi di satu titik, aku sadar. Aku nggak sendirian lagi. Hari itu, ruang sidang penuh, terlalu penuh. Wartawan berdesakan. Keluarga Bara duduk berjajar rapi seperti penonton pertunjukan. Beberapa bisik-bisik. Beberapa menatapku seolah aku makhluk buas yang akhirnya akan dihukum. Tapi, aku tidak melihat ke arah mereka. Aku hanya melihat satu orang Sandra. Kakakku, ia masuk ke ruang sidang dengan langkah tenang. Seragam lorengnya bersih. Rambutnya disanggul rapi. Mata tajamnya langsung mengarah ke hakim. Dan aku tahu, ini bukan kakakku yang suka mengupil di depan TV waktu kita kecil dulu. Ini Sandra yang sesungguhnya. TNI aktif, penyelidik, dan satu-satunya orang di dunia ini yang tahu kapan aku tersenyum tulus dan kapan aku sedang hancur berkiping-haping. Hakim mengetuk palu. Kami menerima pengajuan bukti tambahan dari pihak independen. Silakan maju, Sersan Sandra. Sandra berdiri. Tak ada getaran dalam suaranya, hanya ketegasan yang membuat seluruh ruang sidang mendadak sunyi. Saya menyerahkan 2 rekaman suara dan 1 transkrip hasil analisis suara. Materi ini didapatkan dari ponsel dan perangkat perekam yang secara legal saya tempatkan di rumah adik saya atas seizin pemilik rumah, yaitu Saudari Aira. Beberapa orang mulai gelisah bara menandok. Bu Mona menatap Sandra dengan tatapan kaku. Tante Rina menggigit bibir. Aku kumadayem. Jantungku berdebar seperti genderang perang. Hakim memberi isyarat. Petugas memutar rekaman. Jadi gini aja. Kalau Aira bisa masuk penjara karena ngeracun Mama, nanti kita tinggal ajukan perceraian. Udah otomatis dia salah. Kita bisa rebut harta lewat pembagian. Suara itu jelas. Suara bara. Rumah itu udah atas nama dia. Tapi kalau udah cerai dan dia terbukti bersalah,
kita bisa dapat porsi lebih. Pokoknya nanti tinggal mainkan opini publik juga. Kita kan nggak butuh semua. Dikit-dikit aja, nanti dibagi rata. Tante Rina dapat, aku dapat, Mama dapat. Semua orang di ruang sidang membeku. Beberapa menutup mulutnya. Beberapa bahkan mulai merekam dengan ponsel. Aku tak bisa bicara. Tubuhku gemetar, tapi aku tidak menangis. Bukan karena aku kuat, tapi karena aku sudah kehabisan air mata sejak malam pertama di sel tahanan. Hakim mengetuk palu. Apakah terdakwa mengetahui rekaman ini? Aku mengangguk pelan. Iya, tapi saya tidak punya kekuatan untuk membuktikannya. Kakak saya yang membantu. Saya, karena saya tahu, kalau saya bicara, tidak ada yang akan percaya. Bu Mona berdiri. Rekaman itu bisa aja editan. Siapa yang tahu? Sandra melangkah maju. Dengan satu gerakan, ia menyerahkan transkrip dan hasil forensik suara. Verifikasi dari lab Krimnas. Suara asli, tak ada manipulasi. Hakim kembali mengetuk palu. Kita akan lanjutkan pemeriksaan atas materi ini. Namun untuk sementara, permintaan penahanan terhadap saudari Aira dicabut dan akan digantikan dengan penahanan terhadap orang-orang yang terlibat dalam percakapan tersebut untuk penyelidikan lebih lanjut. Tong Trena historis. Bu Mona jatuh terduduk. Bara hanya membeku, mulutnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Aku memejamkan mata, dan di sanalah, untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, aku merasa nafas ini benar-benar milikku. Setelah sidang ditutup, aku berjalan keluar dengan Sandra menggandeng tanganku. Kami tidak banyak bicara, tapi saat sampai di mobilnya, dia berkata pelan. Ini baru permulaan, aku tahu masih ada yang belum keluar semua. Aku menoleh. Masih ada rekaman lain. Sandra mengangguk. Yang itu, isinya lebih menjijikkan. Tapi biar kita putar nanti, di saat mereka pikir semuanya sudah selesai. Aku menatapnya. Parasite, campur aduk antara lega, takut, dan muak. Tapi di satu titik, aku sadar, aku nggak sendirian lagi. Aku pikir, tak ada yang lebih menyakitkan daripada dikhianati oleh orang yang kau cintai. Tapi, aku salah. Ternyata, masih ada yang lebih menghancurkan. Mengetahui bahwa anak yang kau kandung dijadikan bagian dari rencana licik mereka. Hari itu, Sandra datang menemuiku di rumah aman yang disediakan oleh pihak kepolisian. Aku sudah tak lagi di sel, tapi belum berani pulang ke rumah warisan ayah. Terlalu banyak kenangan di sana dan terlalu banyak pengkhianatan yang terjadi di dalamnya. Sandra duduk di sebelahku, membuka laptopnya, dan menyerahkan satu flash disk ini. Rekaman terakhir, aku nggak tahu kamu siap dengarnya atau enggak, tapi aku rasa kamu perlu tahu semuanya, Rai. Aku menatapnya sejenak, lalu mengangguk. Putar aja, aku harus tahu sejauh apa mereka mempermainkanku. Suara yang keluar dari laptop itu membuat tubuhku menggigil. Bu Mona, kalau dia hamil, itu malah bagus. Kita bisa pakai itu buat mainin drama. Kita jadi pihak yang kelihatan paling menderita. Kalau dituduh, orang-orang bakal kasihan ke kita, bukan ke dia. Tante Rina, iya, kita bisa bilang Aira nggak stabil karena hormon kehamilan. Jadi apapun yang dia bilang, bisa dibilang dia terlalu emosional, delusi, itu bisa ngurangin simpati dari publik ke dia. Bara. Dan kalau anaknya lahir pas sidang masih jalan, kita bisa tarik simpati lagi. Aku tinggal bilang, saya nggak tega. Hakim, saya juga korban. Istri saya begini, anak saya jadi korban keadaan. Dramanya udah siap banget. Bu Mona tertawa kecil. Kita menang dari rasa iba. Dia tuh terlalu polos. Bahkan anak dalam kandungannya pun bisa kita pakai. Aku mematung. Udara seperti hilang dari paru-paruku. Aku coba berdiri, tapi lututku lemas. Tanganku refleks memeluk perutku bayi yang mulai menendang ringan. Anakku, yang seharusnya jadi anugerah paling indah, ternyata dianggap alat mainan. Mataku panas, tapi aku tak menangis. Bukan kali ini. Aku hanya duduk terdiam. Nafasku pendek, tapi sorot mataku mulai berubah. Bara bukan cuma pecundang, dia iblis, dan iblis tidak pantas disebut ayah. Hari itu juga, Sandra membawa semua bukti tambahan ke pengadilan. Bukan lagi sidang perceraian, tapi kasus pidana dengan dakwaan baru, pemalsuan, persekongkolan jahat, dan eksploitasi emosional terhadap korban hamil. Media menggila. Semua headline berubah. Pengkhianatan sempurna. Suami jadikan bayi istri sebagai alat politik keluarga. Rekaman baru. Anak Aira bukan harta, tapi senjata bagi keluarga suami. Aku tak buka media sosial. Tak mau. Tapi satu hal yang ku tahu pasti,
dunia mulai percaya. Dan aku mulai berdiri di dalam kamar. Malam itu aku berbicara sendiri dengan bayiku. Pelan, lembut, tulus, "Nak, maaf ya, kamu harus dengar semua ini dari dalam perut. Tapi mama janji, kamu gak akan tumbuh dikelilingi orang-orang jahat kayak mereka. Kamu gak akan dipakai, gak akan dijadikan senjata. Kamu lahir untuk dicintai, bukan untuk dimanfaatkan." Dan entah bagaimana, ia menendang pelan. Mungkin sebagai tanda ia mendengarku. Dan aku tahu, kami berdua akan baik-baik saja. Karena kali ini, aku bukan Aira yang dulu. Bukan perempuan yang selalu diam dan percaya. Aku adalah ibu. Dawn aku waken, melindungi anakku sampai mati. Rumah itu sudah kosong sekarang. Rumah besar, megah, warisan ayah yang dulu dipenuhi tawa palsu dan senyum pura-pura. Rumah itu kini hanya berisi debu, sisa-sisa luka, dan bayangan diriku yang dulu terlalu percaya. Aku berdiri di tengah ruang tamu, mengelus perutku yang semakin berat. Tak ada lagi Bu Mona di kursi goyang. Tak ada suara sandal tong-tong yang berlalu-lalong menilai hidupku. Tak ada aroma pengkhianatan yang diam-diam diseduh di dapur tiap pagi. Hanya ada aku, Dan Bayuk, dan ketenangan. Setelah semua terbakar, yang tersisa bukan kehancuran, tapi tanah kosong untuk membangun ulang. Sandra memelukku erat saat aku akhirnya memutuskan pulang ke rumah itu. "Kalau kamu belum siap, kita bisa cari tempat lain," katanya. Aku menggeleng. Justru disinilah aku harus belajar berdiri. Kalau aku pergi, aku kalah. Dia tersenyum. Bukan senyum kasihan, tapi bangga. Dan aku tahu, dia tidak melihatku sebagai korban lagi, tapi sebagai perempuan yang telah melewati badai paling mengerikan dan tetap hidup. Kasus hukum masih berjalan. Bu Mona resmi ditahan. Bara menyusul beberapa hari kemudian. Tante-tantenya masih berusaha menghilang, tapi Sandra dan timnya sudah punya jalur untuk menyeret mereka balik. Aku tak mengikuti setiap sidang lanjutan. Aku cukup tahu mereka akan mendapat ganjaran yang setimpal. Aku tak haus balas dendam. Aku hanya ingin damai. Yang kupikirkan sekarang hanyalah diriku sendiri dan anakku. Aku mulai mengisi hari dengan pelan-pelan. Mengatur ulang kamar tidur, menyumbangkan barang-barang peninggalan masa lalu, membuang semua foto pernikahan, Marabek, buku resep yang dulu kutulis dengan semangat untuk membahagiakan mertua. Semuanya, aku beli buku harian baru. Isinya sederhana tentang gerakan kecil dari dalam perut, makanan yang membuatku mual, sampai harapan-harapanku sebagai ibu baru nanti. Kadang aku menangis. Tapi bukan karena sedih, lebih karena akhirnya aku bisa menangis tanpa takut, dianggap lemah. Suatu sore, aku duduk di teras, menyeruput teh sambil menulis. Hari ini, aku merasa hidupku benar-benar milikku sendiri. Tidak untuk dibagi ke orang-orang yang pura-pura peduli, apalagi yang diam-diam menghunus belati. Aku bukan Aira yang dulu lagi. Aku tidak akan memaksa siapapun tinggal dalam hidupku, dan tidak akan membiarkan siapapun menancapkan luka, lalu menyuruhku diam. Aku tidak lagi berharap dipahami. Yang penting, aku paham diriku sendiri. Malam itu, aku bermimpi. Ayah datang dalam tidurnya, duduk di sebelahku, dengan senyum yang selalu menenangkan. "Aira sudah besar ya, super tahu cara membedakan mana cinta, mana jebakan." Aku mengangguk dalam mimpi itu, lalu menjawab, "Dan Aira, gak akan jatuh di lubang yang sama ya?" Ayah tertawa, lalu menghilang, tapi perasaan hangat itu tertinggal saat aku bangun. Hari-hari berlalu. Aku mulai menata ulang hidup, bukan dari nol, tapi dari keutuhan. Karena semua luka itu justru membuatku utuh, lebih kuat, lebih tahu arah, lebih berani bilang tidak untuk apapun yang menyakitiku. Dan saat aku memandangi langit senja sambil mengelus perutku, aku tahu anakku akan lahir di dunia yang keras, tapi dia punya ibu yang tak akan goyah. Tangisku pertama hari itu, bukan karena luka, tapi karena kehidupan, tangisan kecil yang nyaring, menggema di ruang bersalin. Setelah semua kesakitan, semua perjuangan, semua pengkhianatan akhirnya, aku mendengar suara yang selama ini hanya kurasakan dari dalam. Bayiku menangis. Perempuan, berat 3 kilo, sehat, dan langsung menggenggam jariku saat didekatkan ke dadaku. Ku peluk dia dengan tubuh lelah, tapi hati yang penuh. Ku kecup keningnya, dan ku peluk lebih erat. "Selamat datang ke dunia, nak. Dunia yang mungkin tak ramah, tapi kamu akan baik-baik saja. Karena kamu punya aku menangis. Tapi kali ini bukan karena sakit.
Aku menangis karena hari itu. Aku dilahirkan juga. Aku memberi namanya Langit Elara Prameswari. Langit karena dia datang saat langitku gelap, tapi tetap biru untukku. Elara karena dia kuat, seperti salah satu bulan Jupiter yang terus berputar meski sendiri. Dan Prameswari, karena dia lahir dari seorang perempuan yang pernah dianggap remeh, tapi tak pernah tundak. Dia bukan sekadar anakku. Dia pengingat bahwa aku masih bisa percaya lagi pada cinta, pada masa depan, dan pada diriku sendiri. Bara divonis bersalah. Bu Mona juga. Aku tidak datang saat putusan dijatuhkan. Aku memilih berada di rumah, menyanyikan lalabai pelan untuk langit. Aku tidak butuh melihat mereka diborgol untuk merasa menang. Kemenangan sejati adalah, aku masih di sini, hidup, waras, dan tidak membenci. Mereka mungkin berhasil menyakitiku, tapi mereka tidak berhasil mengubah hatiku jadi seperti mereka. Dan itu lebih dari cukup. Sandra datang setiap akhir pekan. Kadang bawa mainan bayi, kadang cuma duduk diam sambil menyuapi aku bubur. Dia tidak banyak bicara soal masa lalu, hanya berkata satu hal, waktu melihat langit tidur di pelukanku. Dia beruntung punya kamu. Aku menatap Sandra, tersenyum. Enggak, San, aku yang beruntung, karena dia datang saat semua hal lain pergi. Aku menulis ulang hidupku. Bukan lagi dengan tinta rasa takut, tapi dengan keberanian. Tak semua luka bisa hilang, tapi semua luka bisa ditulis ulang menjadi pelajaran, dan aku menulisnya. Bukan untuk dikenang, tapi untuk dikenali, agar aku tak jatuh ke dalam lubang yang sama. Namaku Aira. Aku pernah dicintai pura-pura, pernah dipercayai untuk dijebak, pernah dianggap mudah dibodohi karena terlalu baik, tapi hari ini, aku tidak lagi didefinisikan oleh bagaimana orang memperlakukanku. Aku adalah seorang ibu. Aku adalah perempuan yang utuh, meski tak sempurna. Aku adalah Aira, dan hari ini, aku lahir kembali.